Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kultum Jumat pagi ini kita bahas surat Ali Imran ayat 190 191, yaitu tentang ulul albab. Ulul albab itu apa? Ulul albab itu orang yang berakal, orang yang cerdas. Mari ditirukan dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, wahtilafil laili wan nahar, dan silih bergantinya malam dan siang, la ayati li ulil albab. Terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, bagi orang yang cerdas, atau dalam bahasa Arabnya ulul albab. Siapa ulul albab itu? Alladzina yadhkuruna Allah. Alladzina yadhkuruna Allah, yaitu orang-orang yang mengingat Allah. Qiyaman wa qu'udan, sambil berdiri maupun duduk. Wa ala junubihim, dan dalam keadaan berbaring. Wa yatafakkarun, dan mereka memikirkan atau tafakur. Apa yang dipikirkan? Ya. Jadi yang dipikirkan itu ayat selanjutnya, fi khalqis samawati, di dalam penciptaan langit, wal ardi, dan bumi. Jadi di dalam langit itu penciptaannya ada apa aja? Di atas bumi penciptanya apa saja itu difikirkan. Nah, dalam ilmu pendidikan berpikir itu kan ada dua, lots sama HOTS. Lots itu low order thinking skill, yaitu keterampilan berpikir tingkat rendah. Yang kedua HOTS, high order thinking skill, yaitu keterampilan berpikir tingkat tinggi, high ya. Jadi itu lah yang disuruh ayat ini berpikir yang bagaimana? Ya, kita lihat ayat berikutnya. Rabbana, Tuhan kami, ya Tuhan kami, ma khalaqta hadza batila, tiadalah engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Subhanaka, maha suci engkau, fakina adzabannar, maka dari itu peliharalah kami dari siksa neraka. Oke, berpikir penciptaan langit yang di tafakur
fayatafakarun, supaya berpikir dengan penciptaan langit dan di dalam penciptaan bumi itu, yang efeknya adalah membuat kesimpulan atau membuat penilaian. Robbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini sia-sia. Jadi berarti kalau dalam pendidikan itu pada ranah berpikir HOTS. Apa? HOTS. High Order Thinking Skill. Tirukan. High Order Thinking Skill. Jadi berpikir yang High Order Thinking Skill itu antara lain menganalisa, ya, membedakan ini dan itu, terus terakhir bisa memberikan penilaian atau kesimpulan. Di sini bisa memberikan kesimpulan atau penilaian, yaitu Robbana ma khalaqta hadza batila. Ini butuh tingkat berpikir tinggi. Kalau hanya tingkat rendah tidak bisa memahami ayat ini dengan baik. Ya, berarti contoh penciptaan di bumi misalnya. Ya, yang sepele saja. Di sini kata-katanya adalah Tuhanku, tiadalah Engkau sia-sia menciptakan ini, ya. Yang diciptakan Allah itu tidak ada yang sia-sia. Contoh. Pernah melihat putri malu, tanaman putri malu? Nah, itu kalau bisa mengatakan Robbana ma khalaqtana, ya, hadza batila, itu tentu harus berpikir tingkat tinggi. Putri malu dianalisa akibatnya apa. Kalau hanya putri malu gitu aja, berpikir rendah, tidak tahu, sia-sia ndak, mungkin jawabannya sia-sia. Karena putri malu hanya siji ngenengke kaki kita, membuat sakit. Binatang ternak pun juga tidak suka makan itu, ya. Makanya tidak nyampe kalau hanya itu. Kesimpulannya apa? Kalian harus belajar sains. Apa? Belajar sains. Jadi kalian untuk bisa mengamalkan ayat ini harus belajar sains. Jadi besok entah itu sains kedokteran, entah itu sains di bidang teknologi dan sebagainya, dan sains murni, ya. Banyak sekali sains. Jadi kalian besok kalau mengamalkan ayat ini kuliah di bidang sains. Jadi nanti lulus kita 10 tahun lagi reuni, kalian sudah sarjana sains, magister sains. Oke, sekarang saya jelaskan masalah putri malu. Jadi putri malu untuk bisa pada tingkat Robbana ma khalaqta hadzal batila, itu butuh dianalisa. Itu ciptaan Allah di atas bumi, di dalam bumi. Apa analisanya? Bahwa di laborat. Jadi teman-teman sains itu setelah ngecek putri malu di laborat, ya, teman-teman belajar sains, anak mahasiswa sains, ya, setelah dicek di laborat, ternyata hasil dari putri malu itu mengandung 1 senyawa alkaloid, 2 senyawa sapotnin, 3 senyawa mimosin, yang keempat mengandung zat melatonin dan sebagainya. Itu ternyata kandungan putri malu seperti itu. Yaitu nek ora sinau sains ra iso memahami Robbana ma khalaqta hadza, itu tidak mungkin. Robbana ma khalaqta hadzal batila, untuk kesimpulan itu tidak mungkin bisa. Makanya kalian harus belajar sains kalau ingin mengamalkan ayat ini. Dan kalau belajar sains, niatilah mengamalkan ayat ini, jangan semata-mata sekolah. Ya, lah senyawa alkaloid itu apa khasiatnya? Putri malu itu ternyata karena mengandung senyawa alkaloid itu berkhasiat sebagai anti diare, anti diabetes, anti malaria. Jadi misalnya ada orang tua atau tetanggamu punya sakit diabetes, luka kok ora sembuh-sembuh, obatnya apa? Putri malu direbus, diminum airnya. Itu bisa. Kedua, mengandung senyawa saponin.
Nah, untuk apa saponin itu? Saponin itu ternyata bermanfaat untuk keseimbangan gula darah. Terus mendukung kepadatan tulang. Jadi wong sing sering lara tulang, ya kayak encok atau apa, nyeri-nyeri tulang apa itu bagus putri malu direbus dan diminum. Yang ketiga tadi mengandung senyawa mimosin atau asam amino non protein. Itu ternyata di dalam putri malu itu mengandung senyawa itu. Lah manfaatnya senyawa itu apa? Untuk mengobati rambut rontok. Jadi kalau kalian rambutnya rontok bisa diobati dari putri malu. Contohnya direbus, airnya bisa untuk keramas atau direbus diminum sebagian. Itu insya Allah rambut rontok teratasi. Nah, lagi putri malu juga mengandung zat melatonin. Yaitu zat melatonin itu apa dampaknya bisa memberi efek sedatif atau penenang. Ya, rileks. Jadi rileks itu tidak perlu minum narkoba, haram itu ya. Cukup apa? Putri malu direbus, kasih madu diminum, disaring sih diminum. Itu bisa tenang. Ya, sing stres-stres galau-galau itu ya. Cari putri malu direbus. Nah, ini salah satu dari ciptaan Allah yang di muka bumi. Kita harus berpikir dengan apa tadi? Hots. Untuk sampai tingkat Rabbana ma khalaqta hadza batila. Jadi ayat ini menyuruh kita supaya kita itu berpikir tingkat tinggi. Ya, meneliti, mengamati. Jadi wong Islam itu ya ayat ini saja, mengamalkan satu ayat ini saja, kalian besok sudah bisa bertitel sarjana sains atau magister sains kalau lebih tinggi lagi ya. Ya, mudah-mudahan bisa diamalkan. Allahumma amin. Jadi besok kalau kalian belajar sains itu niati untuk apa? Mengamalkan ayat ini biar jadi ulul albab. Jadi rasa sekedar diwaca tok ya bagus, sudah dapat pahala. Tapi akan lebih bagus lagi ya diwaca, ya diamalkan. Carane ngamalke piye mau? Belajar sains. Apa? Belajar sains. Mudah-mudahan siswa di sini besok sukses semua. Amin. Ya, bisa jadi sarjana sains atau magister sains, penemu yang hebat dan bisa membawa nama baik bangsa dan negara, orang tua ya. Tapi lebih baik lagi kita niati untuk menjalankan perintah Allah di ayat Ali Imran ayat 191 yaitu tentang ulul albab, orang-orang yang berakal, berpikir. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan kultum pagi ini bermanfaat. Kita tutup dengan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.